Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Masyaallah muslimin, pemirsa Fata TV, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita masih bisa menyapa kembali para pemirsa Fata TV dimanapun anda berada. InsyaAllah pada kesempatan kali ini melalui program live interaktif yang terbaru, dan InsyaAllah ini adalah program live interaktif yang terbaru kita dengan tema menjaga iman, dan ini pertemuan pertama kita bersama pemateri kita Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan Hafidhahullah Ta'ala. Dan InsyaAllah acara program live interaktif ini akan ditayangkan pada setiap hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Alhamdulillah kita telah terhubung dengan pemateri kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan di kediaman beliau di Maros, Sulawesi Selatan. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu, InsyaAllah. Ya, Assalamualaikum Fata TV. Assalamualaikum Ustadz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah jelas. Masya Allah, alhamdulillah. Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana antum? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz, insyaallah. Nah, alhamdulillah ini perdana kita bertegur sapa dengan Ustaz untuk program live interaktif terbaru kita Ustaz, insyaallah. Ya. Masya Allah, semoga Allah memberkahi. Amin, amin Ustaz. Amin Ustaz. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berkahi. Baik, mungkin sebelum kita mulai program acara ini Ustaz, ya program acara ini kita akan beritahukan kepada pemirsa juga bahwasanya program acara ini seperti program live interaktif pada umumnya, yaitu berdurasi lebih kurang 1 jam dan memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan. Bagi nantinya yang para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Iqbal Gunawan tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu menjaga iman, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Karena ini program terbaru kita dan dengan pemateri terbaru kita juga, beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad termuda sepertinya Ustaz ya. Ya, jadi kita akan lebih Ustaz Haikal, Ustaz termuda. Ustaz Haikal yang termuda, insyaallah. Insyaallah. Baik Ustaz. Baik, berarti kita mungkin akan bacakan secara singkat biodata diri tentang Ustadz ya. Baik. Pemateri kita bernama Dr. Iqbal Gunawan LCMA. Beliau lahir di Maros, Sulawesi Selatan pada 6 Juni 1984. Pendidikan terakhir beliau doktoral jurusan Akidah Universitas Islam Madinah. Kemudian sekarang kota asal beliau di Maros dan sekarang berdomisili juga di Maros, Sulawesi Selatan. Ya, riwayat pendidikan beliau SMA di Al-Irsyad Tengaran Salatiga dan lulus pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan program takmili di Lipia Jakarta, lulus pada tahun 2005 dan Allah izinkan untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Madinah, masuk S1 pada tahun 2010 dan sampai dengan menyelesaikan program studi doktoralnya di universitas yang sama, yaitu Universitas Islam Madinah pada tahun 2021, Masya Allah. Kemudian pengalaman organisasi beliau anggota Jamiah Talabah Al-Irsyad Tengaran 2022, kemudian ketua bagian dakwah Kemanduban Mahasiswa Indonesia di Universitas Islam Madinah pada tahun 2008. Kemudian anggota Majelis Syuro PPMI Madinah 2010 sampai dengan 2021. Kemudian anggota Majelis Syuro PPMI Arab Saudi 2016 sampai 2021. Kemudian wakil ketua Forum Pasca Sarjana Mahasiswa Indonesia Arab Saudi 2018 sampai dengan 2021. Pekerjaan dan jabatan pengajar Ma'had Ali Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo, Jawa Tengah. Kemudian anggota Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan. Kemudian pembina beberapa yayasan di Sulawesi, Sulselbar. Kemudian
pemateri kajian di berbagai masjid dan channel dakwah di Indonesia, dan kemudian mudir pondok pesantren Urwah bin Zubair Maros, Sulawesi Selatan, serta beliau juga merupakan anggota aktif di Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Insyaallah, alhamdulillah kita telah bersama beliau dan akan bersama beliau selama 1 jam mendatang, dan insyaallah Ustaz, kita akan bersama Ustaz selama 1 jam mendatang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa Fatwa TV nantinya Ustaz. Baik Ustaz, insyaallah. Baik, sebelum kita mulai Ustaz, mungkin kita juga ingin menyapa para pemirsa yang telah tergabung bersama kita melalui radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, dan kami juga mengajak seluruh pemirsa untuk bisa membersamai acara ini dan mendukung program acara di Fatwa TV melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Baik, ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Sembari menunggu penelpon masuk, Ustaz, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk ke dewan redaksi kita, Ustaz. Baik, Ustaz. Barakallah. Nabda, Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz, dari Ma'ruf Mursida di Jawa Barat, Kota Bekasi. Adakah makalah yang membahas tentang yoga, tenaga dalam, aura, hipnoterapi, hipnotis, cakra yang berhubungan dengan pengobatan? Bagaimana hubungannya dengan tauhid? Apakah termasuk semuanya itu termasuk ilmu sihir, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya, pertanyaan yang disampaikan tadi berkaitan dengan ilmu-ilmu tenaga dalam dan sejenisnya yang banyak tersebar pada saat ini, dan sebenarnya sejak dulu sudah ada, dan setahu saya tidak banyak tulisan-tulisan terutama dengan bahasa Indonesia yang membahas tentang hal tersebut. Tapi Ustadz kita, salah satu anggota Dewan Fatwa, Dr. Muhammad Nur Ihsan, ada pembahasan beliau tentang tenaga dalam ini cukup baik, cukup panjang. Mungkin kita bisa membaca ke sana. Tapi secara umum bahwasannya ya, ilmu tersebut tidak semua sampai ya ke derajat sihir atau kekufuran. Ada yang haram, ya, ada yang mungkin sampai ke derajat kekufuran jika ya meminta pertolongan kepada jin, dan jin tersebut meminta perkara-perkara kesyirikan, ya, meminta untuk menyembelih untuk selain Allah atau menginjak Al-Quran dan lain sebagainya. Jika sudah sampai ke derajat tersebut, tentu ini bisa membatalkan keislaman seorang. Tapi jika tidak sampai, maka derajatnya bisa haram. Jadi secara umum, ya, jika kegiatan-kegiatan tersebut menggunakan jin dan kebanyakannya seperti itu, maka tentu itu dilarang oleh syariat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ada dari Fakhrul, Ustaz, di Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga. Beliau memiliki 2 pertanyaan. Kita akan bacakan satu persatu, Ustaz. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa hukumnya mengatakan obat ini bisa membuat sembuh atau obat ini bagus untuk kesembuhanmu, sementara kita tahu yang menyembuhkan hanya Allah Azza wa Jal? Syukran, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapan-ucapan seperti ini biasanya keluar tanpa sengaja, ya. Dan biasanya ucapan-ucapan yang demikian, ya, seperti kalau bukan karena fulan maka akan tenggelam pesawat kita dan sebagainya, ini termasuk dari syirik kecil, ya. Maka tentunya kita menjaga jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang seperti itu meskipun tidak kita yakini, karena kita mengetahui bahwasanya obat itu hanya wasilah, hanya perantara mengobati, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Maka ya sebaiknya kita hindari, tapi kita katakan dengan izin Allah, ya, obat ini insya Allah jika digunakan maka baik untuk kesembuhan kita. Jadi tinggal ditambah saja dengan izin Allah, ya, karena kita meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Azza wa Jalla.
Obat itu hanya kita gunakan untuk berwasilah atau perantara, tapi kesembuhan di tangan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Nah, Ya. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya, insyaallah. Kemudian pertanyaan Fakhrul yang kedua Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah menjalankan sunnah Nabi dengan niatan mengikuti Nabi termasuk dalam syirik karena termasuk melakukan ibadah bukan karena Allah Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjalankan sunnah Nabi adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'un." Ini adalah ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta kepada Allah, maka mereka diuji, dan ujian mereka jika mereka mengatakan cinta kepada Allah, hendaklah dia mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka kita mengikuti Nabi karena mentaati perintah Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada di mana kesyirikan di perbuatan ini. Jadi kita mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam karena kita menjalankan Allah Azza wa Jalla. Maka justru ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. May yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia telah mentaati Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Masyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita berpindah dari Kepulauan Riau ke Jawa Barat Ustaz, Kota Bekasi. Sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk ya. Ya, pertanyaan dari Zulfikar di Kota Bekasi. Apa kriteria seseorang bisa disebut kafir? Apakah wajib kita langsung mengkafirkan orang yang berbuat kesyirikan atau perbuatan kufur besar? Contoh menghina syariat seperti orang pada zaman sekarang. Sekalipun ia masih mengaku muslim dan menjalankan ibadah-ibadah rukun Islam seperti salat, puasa dan sebagainya. Atau kita cukup meyakini perbuatan mereka dapat menyebabkan kekafiran tetapi menyerahkan vonis kafir mereka hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Syukran, jazakumullahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini pertanyaan yang menjadi kebingungan kebanyakan orang, yaitu kapan seorang itu divonis kafir. Sebenarnya bukan tugas kita, ya. Bukan tugas kita memvonis orang-orang tertentu dia kafir atau tidak, ya. Karena tentunya ada beberapa penghalang kekafiran, di antaranya ya al-jahal, yaitu kalau dia bodoh, atau dia terpaksa, atau dia terkena syubhat, maka atau tidak sengaja. Ini semua adalah penghalang kekafiran yang tentunya yang bisa menentukan vonis tersebut adalah pengadilan agama, mahkamah, ya. Seorang qadhi di mahkamah yang menentukan seorang itu telah keluar dari Islam dan konsekuensinya sangat berat. Maka kewajiban kita adalah menyampaikan agama ini, menyampaikan perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Adapun jika kita mengetahui seseorang melakukan perbuatan kufur besar, maka tentunya kita berhati-hati, ya, menjaga jarak dari orang tersebut, dan kalau kita mampu untuk menjelaskan, berdakwah kepada dia, menjelaskan bahwasanya apa yang dia lakukan adalah kekufuran, ini yang seharusnya kita lakukan, ya. Tapi kalau kita mengetahui ada seorang yang ya, terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislaman, maka kita menjaga jarak, kita tidak salat di belakangnya, kita tidak makan sembelihannya, ya. Jika kita jelas-jelas mengetahui bahwasanya apa yang dia lakukan adalah perbuatan kufur besar yang membatalkan keislaman seorang. Tapi ya, kewajiban kita sekali lagi adalah bagaimana kita mendakwahkan ya, kebenaran ini kepada seluruh kaum muslimin, seluruh manusia, ya, dan tidak mudah memvonis ya, seorang itu telah keluar dari Islam, karena ini bukan perkara yang ringan, konsekuensinya sangat berat, dan ini kembalikan kepada para ulama ahli ilmu yang mereka mengetahui perkara-perkara yang detail. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, sebelum kita melanjutkan pertanyaan, kami juga ingin menyampaikan bahwasanya kepada para pemirsa Foto TV untuk bisa mengambil kesempatan emas ini bertanya langsung kepada Ustaz Dr. Iqbal Gunawan hafizallahu taala secara langsung, bisa menghubungi nomor layanan kami di 02121232333. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Dr. Iqbal Gunawan
Tentunya dengan tema yang telah kita tentukan yaitu menjaga iman, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Syukran jazakumullahu khairan. Taib. Kita berpindah kembali ke pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi. Ada pertanyaan dari ujung barat Indonesia nih, Ustaz. Ada dari Wahyu Ningsih di Aceh, Kabupaten Nagan Raya. Beliau bertanya, bagaimana hukumnya menilai karakter seseorang dengan melihat misal tulisannya, bentuk wajahnya, bentuk kukunya, atau yang lainnya? Apakah yang demikian termasuk ramalan yang dilarang atau termasuk tatayur, atau boleh-boleh saja? Syukron jazakumullahu khairan. Ya, ilmu ini sudah ada sejak zaman dahulu, ya, menilai seorang dengan bentuk wajahnya, mungkin dari bentuk tangannya, bentuk kakinya, bentuk dadanya dan lain sebagainya. Sebenarnya ilmu ini sudah ada sejak dahulu dan ini tidak termasuk larangan yang ramalan yang terlarang, karena memang ilmu itu ada dan sudah dikenal sejak dahulu dan ada orang-orang tertentu yang ahli dalam masalah tersebut. Tapi itu bukan sesuatu yang menjadi pasti, karena itu hanya perkiraan saja, dan kebanyakan ya orang umpamanya yang mungkin dadanya sempit, ya orang yang pendiam dan sebagainya, ini ada ya, tapi jangan sampai juga masuk ke dalam ramalan yang terlarang. Jadi ada memang ilmu-ilmu yang fisiknya dan ini tidak termasuk yang dilarang dalam syariat kita. Barakallahu fikum. Berarti ini termasuk yang tidak dilarang, Ustaz, ya? Ya, dari karakter seorang itu bisa diketahui dan itu tidak pasti. Tidak pasti. Kadang orang bisa berubah ya, karena akhlak itu kan bisa berubah. Maka itu hanya sekedar kebiasaan. Ya. Terjadi kebanyakan orang jika mungkin kelihatan ya, jalannya mungkin atau nunduk atau ya sepertinya sedikit terkendala di itu, ya. Insyaallah, syukran saja jazakumullah. Itu sudah ada sejak dahulu dan tidak termasuk yang ya, dilarang. Baik, insyaallah, Ustaz. Cukup, Ustaz, jawabannya? Nah, barakallahu fiik. Baik, insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya. Baik, kita berpindah ke Lampung, Ustaz, Kota Bandar Lampung. Ada Muhammad Firdaus bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering terbayang-bayang melecehkan zat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini sudah mengganggu ibadah saya. Saya merasa sangat kesulitan ketika memasuki bulan Ramadan karena banyak puasa saya yang batal disebabkan saya merasa bahwa diri saya telah murtad. Apakah mengingat-ingat kalimat kekufuran di dalam hati bisa membuat seseorang menjadi murtad, Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Nah, ya, ini jelas godaan dan gangguan dari setan yang memang setan itu tidak akan pernah berhenti ya mengganggu kita, dan setan sudah berjanji ini aidihim min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Setan sudah berjanji untuk menggoda manusia dan tidak akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, setan tidak pernah tidur, dan kerjaan setan hanya satu, yaitu menggoda manusia dan bagaimana mengajak manusia menjadi penghuni neraka. Maka ya tentunya godaan atau bisikan-bisikan seperti ini harus kita tinggalkan. Dan salah satu kiai pentingnya ada zikir kita, ya. Menjaga zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur, zikir masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ya. Dan tentunya menjaga ibadah sholat kita, banyak berlindung kepada Allah, banyak untuk menggoda kita jika kita membentengi diri kita dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sehari semalam, memperbanyak membaca Al-Quran. Setan tidak akan mampu menggoda tersebut dengan godaan-godaan tersebut. Dan diantara juga sunnahnya adalah yang pertama kita meninggalkan bisikan tersebut, was-was tersebut,
kemudian beristi'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Kemudian kita mengatakan amantu billahi wa rasul, saya beriman kepada Allah dan para rasul. Maka ini harus segera kita tinggalkan, harus kita jauhi, kita perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla, perbanyak membaca Al-Quran, dan bergaul dengan orang-orang saleh. Ini insya Allah tidak akan mempengaruhi dari keimanan kita. Kalau sudah sampai membatalkan puasa, mungkin membatalkan salat, ini sudah ya, luar biasa. Ini perlu diruqyah oleh orang lain. Barakallahu fikum. Semoga segera Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada penyanyi. Insyaallah, Ustaz, syukran. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama sepertinya, Ustaz. Ya. Halo, Assalamualaikum Fakta TV. Ya, ternyata terputus, insyaallah. Ya, karena terputus kita akan lanjutkan pertanyaan yang telah masuk di dewan redaksi kita, Ustaz. Ya, ada pertanyaan dari hamba Allah di Kota Banda Aceh, Ustaz, Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah berkata bahwa Muslim yang bunuh diri tidak mati kafir. Hanya saja dia masuk ke neraka dahulu sebelum masuk ke surga. Namun setelahnya saya menyadari itu keliru. Yang benarnya itu semua tergantung kehendak Allah. Jika saya ingin meralat hal itu, namun menunda beberapa waktu hingga saya mengumpulkan keberanian untuk menyampaikannya, apakah sepanjang penundaan itu termasuk dosa? Apakah dosa tersebut berpotensi terjerumus ke dalam kekafiran? Ustaz, syukran, jazakumullahu khairan. Ya, ini Masya Allah ya, banyak pertanyaan tentang takut terjatuh ke kekufuran, dan memang seharusnya seorang Muslim seperti itu, dan tidak akan merasakan manisnya iman sampai seorang takut terjatuh kepada dosa, kepada kekufuran, ya, karena ini adalah perkara yang memang paling kita khawatirkan, paling harus kita jaga adalah keimanan kita. Jadi sudah, alhamdulillah, sudah mengetahui bahwasanya bunuh diri ini bukan termasuk perbuatan kufur, tapi termasuk dosa besar, yang mana kita ketahui bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak mesti diazab. Ya. Yang memastikan bahwasanya pelaku dosa besar itu harus diazab adalah sekte Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun Ahlussunnah, mereka meyakini bahwasanya dosa besar, baik itu bunuh diri, baik itu membunuh, waliyadzubillah, berzina, ya, mencuri dan sebagainya, jika pelakunya tidak taubat sebelum meninggal, maka dia tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, maka dia bisa jadi diampuni, masuk surga, dan jika Allah berkehendak lain, maka diazab dulu di neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Selama dia masih punya keimanan, maka ujung-ujungnya ya, maka tetap akan masuk ke dalam surga. Ya, ada penundaan tersebut ya, mungkin karena kalau dia pernah mengucapkan atau pernah dia tulis di media sosial, tentunya dia harus ralat segera ya. Karena jika kita bertobat dari sesuatu yang keliru dan banyak orang mengikuti kita, maka kita harus di tempat-tempat di mana kita sampaikan penyimpangan tersebut, dan selama jika kita sudah meralat, sudah bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Insyaallah. Berarti selama penundaan itu apakah dia berdosa nih, Ustaz? Sama dia menunda-nunda terus. Ini bukan menunda bertobat ya, cuma tergantung apakah dia menyampaikan hal tersebut di kalangan ramai ya, sehingga sudah banyak orang yang salah, dan dia termasuk orang yang didengar ucapannya ya. Jika tidak, maka tergantung pengaruh tersebut. Tentu semakin segera dia ralat ya, semakin baik. Dan apabila dia sudah ralat ya, saat ini, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dia sebanyak apapun. Masya Allah, syukur Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Dan kita telah terhubung dengan telepon kita yang pertama, Ustaz. Ada Ummu Sa'ad di Makassar, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Fakta TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Ummu Sa'ad pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, gimana menanamkan kembali keimanan kepada anak kita?
anak saya yang ada salah satu anak saya itu Ustaz, dari TK sampai jenjang SMP, alhamdulillah saya sekolahkan di sekolah tengah, bahkan saya kasih mondok. Namun kadarullah kalau saya mondok yang setingkat SMP itu Ustaz, dia terkena dengan pergaulan. Akhirnya sekarang susah sekali untuk kembali seperti semula Ustaz. Jadi seolah pelajaran dulu yang di pesantren itu ya hilang Ustaz. Jadi ya sebagai orang tua kita merasa sedih. Jadi bagaimana tipsnya supaya kita bisa kembali untuk menanamkan mana yang bagus kepada anak. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Ustaz? Bisa ditangkap saya pertanyaannya? Alhamdulillah jelas. Ya. Masya Allah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmatnya kepada Ummu Sa'ad yang bertanya tentang anaknya yang alhamdulillah dari TK sampai tingkat SMP sudah berusaha disekolahkan di sekolah yang akidah yang benar, ibadah yang benar dan akhlak yang benar. Tapi qadar Allah ketika sudah masuk SMP terkena pergaulan dan sulit untuk mengembalikan kepada fitrah dia yang tadinya alhamdulillah sudah bagus. Ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla, dan tentunya tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kewajiban kita adalah terus berusaha dan sampai ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berhidayah kepada anak kita. Bahkan seandainya pun sudah mendapatkan hidayah, sudah soleh, tetap kita doakan agar diberi ketetapan di atas hidayah tersebut. Maka kewajiban orang tua adalah mendidik dengan baik, ya, memberikan memasukkan ke sekolah-sekolah yang mengajarkan akidah yang benar. Dan tentunya yang paling penting adalah tidak meninggalkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang terbaik, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah untuk kami pasangan-pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata kami, ya. Dari sisi agamanya, dari sisi kesehatannya, pendidikannya, dan semuanya ini kita sering ulang-ulang, ya. Kita berdoa kepada Allah agar menjadikan anak kita anak yang soleh dan solehah. Bahkan Nabi Ibrahim, ya, senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah aku orang yang menegakkan salat juga keturunan-keturunanku. Dan juga ya, di antara doa yang bagus kita bacakan, bagus kita sering ulang-ulang adalah ya Allah, Allahumma ighfir dzanbah, untuk anak-anak muda, ya Allah ighfir dzanbah, waghfir qalbah, wa hassin farjah. Ya Allah, ampunilah dosa anakku, Allahumma ighfir dzanbah, wa tahhir qalbah, sucikanlah hatinya, wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya. Dan doa-doa lain yang tertera dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW ini terus kita baca kalau perlu di setiap sujud kita. Terus juga kita menasihati anak kita, ya, berusaha menutup pintu-pintu yang bisa merusak anak kita dari HP contohnya, ya, kita batasi bisa mungkin, ya. Kemudian juga kita melarang dia bergaul dengan, karena kita harus mengetahui siapa saja teman-teman anak kita di luar rumah. Kita harus tegas, ya, tidak boleh kita kalah, dan tentu menasihati dengan penuh kelembutan, bisa ditambah dengan doa yang terus-menerus kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kita sudah maksimal, tapi ternyata ya qadarullah anak kita tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka itu di luar tanggung jawab kita. Bahkan ya, Nabi pun, ya, Nabi Nuh tidak mampu memberi hidayah kepada anak-anaknya. Nabi Muhammad SAW tidak mampu memberi hidayah kepada temannya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sebenarnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jika kita sudah maksimal, terus berdoa, dan tentunya tidak boleh ada putus asa. Terus kita doakan, terus kita berusaha maksimal menjaga pergaulannya, menjaga dia dari mungkin internet, ya, dengan berlebihan. Kita batasi semuanya, dan jika kita sudah maksimal, maka ya
Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab dan tidak membuatkan kepada kita di luar kemampuan kita. Barakallahu fikum. InsyaAllah Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada Ummu Sa'ad yang telah bertanya. Ya, kita telah terhubung dengan penelpon kita selanjutnya. Saya ada Ibu Rika di Makassar, insyaallah. Assalamualaikum Fatwa TV. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Ibu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, bagaimana cara menasihati orang tua yang masih sering pergi ke orang pintar untuk melariskan dagangannya ataupun amalan-amalan yang lain, sedangkan amalan-amalan tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Bagaimana cara menasihatinya ya Ustaz? Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Ibu ya? Ya tentu sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara kepada orang tua bapak Nabi Ibrahim, Azar adalah seorang yang berhala, bahkan pembuat patung. Tapi Nabi Ibrahim sangat bersabar, ya, bahkan memanggil bapaknya dengan ya abati inni akhafu, ya aku takut engkau ya digoda oleh syaitan, aku takut engkau terkena azab dan seterusnya. Maka kita terus berusaha menasihati ya orang tua kita bahwasanya perkara yang dilarang dalam agama kita ini bisa ya masuk kepada perkara kekufuran, ya, jika kita meyakini bahwasanya ada orang yang mengetahui yang gaib, ya, karena tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla, atau minimal ya, bisa membuat salat kita tidak diterima, dan ini adalah perkara yang bisa merusak keimanan kita. Dan juga di samping cara lain adalah kita bisa alhamdulillah ya, banyak sekali ya, rekaman-rekaman dari para guru kita, dari para asatidz kita yang berbicara tentang hukum-hukum mendatangi dukun, paranormal, orang pintar. Di saat ini ketika teknologi sudah canggih, ya, kita bisa kirimin artikel lewat WhatsApp, video pendek, ya, atau dengan kitab atau buku kecil yang bisa kita taruh di kamar orang tua kita sendiri, bisa baca sendiri. Dan tentunya yang paling penting juga kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar memberi hidayah kepada orang tua kita yang belum mampu atau belum diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti akidah yang benar, karena ini tentu perkara yang sangat berbahaya, bisa merusak akidah kita, bisa merusak iman kita. Ya, jadi di samping kita berusaha mengirimkan artikel, mengirimkan video, ya, biar orang tua kita bisa mendengar sendiri, baca sendiri penjelasan dari para asatidz kita. Kalau kita memang tidak mampu untuk menjelaskan ya, secara pribadi, ya, dan seandainya kita ingin menjelaskan secara pribadi pun kita harus dengan bahasa yang sangat sopan, bahasa yang sangat santun. Kita terus mendoakan orang tua kita agar diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah Ta'ala berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, maka sungguh Allah akan memberikan petunjuk kepada jalan-jalan tersebut. Dan jika kita sudah berusaha seperti tadi pertanyaan yang pertama, maka sudah lepas tanggung jawab kita, tapi bukan berarti kita berhenti. Kita terus berusaha menasihati, kita terus berusaha ya, mendoakan, memberi ya, menggunakan berbagai cara bagaimana agar orang tua kita bisa meninggalkan ya, perbuatan-perbuatan yang terlarang tersebut. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah bertanya. Masyaallah. Kita telah terhubung kembali dengan penelpon selanjutnya Ustaz. Masyaallah ada Abu Fadlan di Jawa Timur. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadhal Abu Fadlan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menguatkan iman? Kadangkala dosa atau maksiat terasa gampang sekali dilakukan, bahkan sesaat setelah melakukan ibadah. Begitupun sebaliknya, saat setelah bermaksiat, ketika istighfar terucap, terasa seperti tulus akhir. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan.
Ya, cukup jelas ya pertanyaannya. Ya, ya walaupun terputus, tapi intinya bagaimana ya menjaga keimanan di zaman yang penuh dengan berbagai godaan ini ya. Karena mudah sekali iman itu di saat ini mudah sekali down. Bahkan baru saja melakukan ibadah sudah down lagi. Ya, ketahuilah bahwasanya ini kita bisa rasakan semuanya ya. Ini adalah tantangan di akhir zaman yang memang Nabi alaihissalam sudah memberi kabar kepada kita bahwasanya di akhir zaman nanti yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ya, di pagi hari dia beriman tapi sorenya sudah kafir. Sebaliknya juga seperti itu. Yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan. Ya. Sorenya dia beriman, paginya sudah kafir lagi. Ya, karena memang semakin mundur zaman ini, semakin dekat hari kiamat, maka ilmu semakin berkurang dan iman pun semakin berkurang sampai nanti pada akhir zaman ya la taqumus sa'a illa ala syiraril khalq. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali manusia yang paling buruk, yang tidak ada lagi ketika itu diucapkan nama Allah di muka bumi. Mereka tidak mengetahui apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu puasa, apalagi haji ya. Maka orang yang beriman memegang teguh sunnah di akhir zaman ini pahalanya lebih besar. Kata Nabi alaihissalam ya, ikhrifensina sahabat, pahala 50 sahabat Nabi SAW bagi orang yang berpegang teguh dengan agamanya di akhir zaman ini ya. Tentunya yang paling pertama, saya ulangi lagi, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi alaihissalam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini ya. Nabi alaihissalam yang dijamin diampuni dosa yang lalu maupun akan datang, dijamin mendapatkan tempat yang paling tinggi di surga. Ternyata doa yang paling banyak beliau panjatkan adalah, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Apalagi kita ya. Maka pertama kita memperbanyak doa kepada Allah ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Berbanyak zikir, menjaga zikir kita ya, karena yang merusak iman kita adalah syaitan. Maka kita menutup pintu-pintu syaitan dengan memperbanyak zikir ya, terutama zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, bangun tidur. Ini adalah zikir-zikir yang tidak boleh kita tinggalkan. Kemudian ya, salat kita, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari kekejian, perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah ya, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, salat 5 waktu ini seperti orang yang mandi 5 kali sehari ya. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan antara subuh sampai duhur, duhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya akan terhapus dengan salat-salat yang kita lakukan ya. Salat 5 waktu yang kita lakukan. Dan memang ya, kita manusia adalah diciptakan lemah, mudah untuk ya, melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubat. Bahkan Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, yaitu ketika seorang mati dan masih membawa dosa syirik besar, tidak akan diampuni oleh Allah. Adapun dosa selainnya maka semua bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla jika Allah menghendaki. Bahkan Allah pernah mengatakan ya, laulam tudnibu, wahai hamba-hamba, seandainya kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, sungguh Allah akan melenyapkan kalian. La dhahaballahu bikum wa la ja'a biqaumin yadnibun fayastaghfirun fayaghfirullahu lahum. Allah akan mendatangkan satu kaum yang mereka berbuat dosa, beristighfar, kemudian Allah akan mengampuni dosa mereka. Jadi Allah sudah tahu bahwasanya ya, kita manusia ini pasti berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari menunggu orang ingin bertobat yang melakukan dosa di siang hari, dan sebaliknya di siang hari Allah membentangkan tangannya menunggu orang-orang yang berbuat dosa di malam hari untuk bertobat. Dan pintu taubat tidak tertutup sampai matahari terbit dari sebelah barat atau nyawa sudah sampai ke kerongkongan.
Maka sebanyak apapun kita berbuat dosa, maka kita tidak boleh putus asa. Terus kita meminta ampun kepada Allah, terus kita beristighfar, bergaul dengan orang-orang soleh, menjaga zikir kita, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan setiap kita berdosa kita segera meminta ampun. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah ya perbuatan dosa itu dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan ya dosa-dosa. Maka semua ibadah yang kita lakukan, wudu, sholat, ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar ya, yang diberi ancaman khusus pelakunya dengan hukuman khusus di dunia atau di akhirat, maka wajib seorang bertaubat darinya, yaitu dengan cara ya, segera meninggalkan, kemudian menyesal, berazam untuk tidak kembali lagi, dan jika itu berkaitan dengan hak manusia maka dia harus kembalikan hak tersebut. Nah, ada pun dosa-dosa kecil, tidak ada yang bisa lepas dari dosa tersebut, dan kita terus memohon ampun, beristighfar, melakukan kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskan dosa-dosa tersebut, dan memohon kepada Allah agar kita dimatikan di atas husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua. Barakallahu fiikum. Wafikum barakallah, syukran jazakumullah khairan. Tapi Ustaz, kita telah terhubung dengan penelpon kita selanjutnya. Ustaz, ada Ummu Zahra di Riau. Assalamualaikum Fata TV. Ya, halo, Assalamualaikum Fata TV. Ya, Ummu Zahra, Assalamualaikum Fata TV. Wabarakatuh. Ya. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muzara. Fadhal Muzara. Ya. Udah nyambung, Ustaz? Sudah. Ya, halo. Ya, halo. Sudah nyambung. Iya, terima kasih. Persilakan. Ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini terkait dengan seorang anak yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz terkait dengan seorang anak yang ingin berbakti, ingin selalu berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal. Dan yang setahu kami yang masih hidup orang tua itu masih ada satu orang. Akan tetapi kalau kita mengunjungi dia dan kita bisa memberinya hadiah, itu orang itu selalu mengatakan, alhamdulillah nak, kau masih ingat sama kami. Orang tua kau tuh sekarang sangat cantik, putih bersih, banyaklah omongannya nggak masuk akal gitu. Tetapi kita mendoakan semoga ucapannya itu memang baik untuk orang tua kita. Tapi omongannya ini tidak menyalahi apa yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa orang yang itu tidak tahu hal yang gaib yang ada di dalam kubur atau dimanapun yang gaib. Apakah kita ini sebagai anak boleh terus mengunjungi orang ini, bahkan kita memberinya hadiah, atau bagaimana? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu dulu Muzara sebelumnya. Ya, sudah dimatikan. Ya. Antum nggak jelas juga ya. Tadi gimana? Kurang jelas Ustaz. Tapi sepertinya intinya agak sedikit saya tangkap Ustaz. Ya. Iya, silahkan. Apa itu? Jadi beliau bertanya, jadi intinya beliau ingin melakukan kiat-kiat berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, Ustaz. Kemudian dengan cara mengunjungi kerabat dari keluarga yang masih hidup. Nah, ternyata ada salah satu kerabatnya yang masih hidup, dan ketika mereka mengunjungi kerabat orang tuanya yang telah meninggal yang masih hidup ini, beliau sering mengucapkan hal-hal yang sepertinya di luar nalar, Ustaz. Jadi keadaan orang tuanya dalam kuburan itu begini dan begitu, seperti itu, Ustaz. Jadi hal-hal yang tidak mungkin digapai oleh manusia. Apakah boleh dia terus mengunjungi orang tersebut karena ini memang kerabat orang tua, atau hanya mengirimkan hadiah saja, seperti itu, tidak mengunjungi lagi? Ya, lebih kurang seperti itu kayaknya. Ya, barakallahu fiikum. Ya, jelas insyaallah. Ya, ini tentu
bakti atau berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, ya, di samping cara tadi alhamdulillah sudah benar, yaitu kita berbuat baik kepada kerabat dekat orang tua kita, ya, saudaranya, saudarinya, bahkan teman-temannya yang masih hidup, maka kita terus menjalin silaturahim dengan keluarga orang tua kita, juga kepada teman-temannya kita tetap menjaga, memberikan hadiah supaya mereka terus mendoakan orang tua kita juga. Tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu kita berdoa untuk orang tua kita. Kita perbanyak doa kepada orang tua kita dengan doa Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa yang terbaik yang kita persembahkan untuk orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun setelah meninggal. Karena nanti orang tua pada hari kiamat yang mempunyai anak soleh yang sering mendoakannya, ketika pada hari kiamat nanti diperlihatkan amalannya, mereka akan keheranan, ya, dari mana amal yang sangat banyak ini, pahala yang sangat banyak ini. Ya, dikatakan kepada orang tua tersebut, bistighfari waladika laka. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Ya. Jadi kita perbanyak berdoa untuk orang tua kita, dan diperbolehkan juga kita bersedekah dengan niat pahala untuk orang tua kita, bahkan bisa umroh dan meniatkan pahalanya untuk orang tua kita, bahkan haji. Ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya pahalanya akan sampai kepada orang tua kita, termasuk tadi berbuat baik, menyambung hubungan kerabat dengan keluarga dekat orang tua kita. Dan jika memang ya ada salah satu dari mereka yang sering tadi ditanyakan, ya, mengucapkan kata-kata yang mungkin di luar nalar, maka tentunya kita menasihati, ya. Kita menasihati bahwasanya ini perkara gaib, alam barzakh yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi tidak boleh seorang mengaku-ngaku mengetahui yang gaib, dan kalau kita takut terpengaruh, ya, buruk dengan ucapan orang tersebut, maka tidak harus kita mendatanginya, bisa dengan sekedar mengirimkan hadiah, atau tentunya kita juga perlu menasihati dia, ya. Kita harus menjelaskan bahwasanya perkara gaib itu hanya Allah yang tahu. Perkara alam barzakh itu hanya Allah yang tahu bagaimana kondisi dia di alam barzakh. Ya, tentunya jika dia orang baik, maka insya Allah di alam barzakh akan melakukan kebaikan. Dan jika dia adalah orang yang buruk, maka insya Allah dengan kita mendoakan ampunan, maka ini akan sampai kepada orang tua kita. Karena di antara pahala yang tidak terputus selain sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat adalah doa anak kepada orang tua. Nah, barakallahu fikum. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua. Allah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, sepertinya kita sudah terhubung dengan penelpon kita selanjutnya, Ustaz. Ada Umu Yodi di Riau. Maksudnya dia di Pekanbaru. Assalamualaikum Fata TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Umu Yodi. Pertanyaannya. Ustaz, mungkin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di WhatsApp, Ustaz. Ya. Begini Ustaz, bagaimana sikap kita menghadapi pencela-pencela dakwah kita? Kadang anak balas komentar, mereka mengolok-olok para ustadz kita. Kadang gambar diedit dan gambar yang tidak senonoh dengan gambar ustadz kita. Itu sangat menyakiti hati anak, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Seperti itu pertanyaannya. Ya, sudah jelas Ustaz pertanyaannya, Ustaz? Nah, jelas. Ya, jelas ada? Nah, barakallahu fiik. Ya, Ini pertanyaan penting juga. Bagaimana kita mensikapi, ya, orang-orang jahil, ya, orang-orang bodoh, orang-orang yang membenci, ya, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang mengajak kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari kesyirikan, mengajak manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melarang dari perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Ya, ini pasti ada. Memang Allah Subhanahu wa taala, ya, merupakan sunnatullah adanya orang-orang yang memusuhi para dai. Ya, sebagaimana sejak dahulu ada orang-orang yang membenci para rasul, memusuhi para rasul, bahkan membunuh para nabi. Ya. Bagaimana dengan kita yang tidak maksum, ya, tidak sempurna,
manusia biasa, tentu banyak kekurangan, tidak sempurna ya dakwah kita, maka pasti ada saja orang-orang yang tidak senang dengan dakwah yang kita sampaikan. Maka ya, kita sebagai orang-orang yang tentunya mencintai guru-guru kita yang telah mengajarkan kita akidah yang benar, ibadah yang benar, tidak harus kita menanggapi komentar buruk mereka, tidak harus kita menanggapi meme-meme atau apa yang mereka buat dari gambar-gambar buruk ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi orang-orang tersebut, yaitu dengan firman-Nya wa'arid anil jahilin ya. Cuek saja ya. Berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang bodoh ya. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid anil jahilin. Ya. Maafkanlah ya, manusia, terima apa yang mereka ya bisa lakukan ya, terima apa saja karena manusia itu tentu berbeda-beda, dan ajaklah kepada kebaikan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Juga Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sifat ibadur rahman, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ya, jika mereka diajak berbicara orang-orang bodoh ya, diejek, maka mereka mengatakan perkataan yang selamat ya, tidak membalas kebodohan dengan kebodohan. Maka orang seperti itu kalau memang di media sosial kita blokir saja, tidak usah melihat akun mereka, tidak usah menanggapi, karena justru ketika kita tanggapi apalagi di media sosial, maka justru akan semakin tersebar tulisan mereka. Maka orang-orang seperti itu kita diamkan saja, kita doakan hidayah kepada mereka, dan tidak masalah juga kita ya kalau mereka berbuat zalim, maka didoakan ya keburukan karena telah menzalimi ya manusia. Karena orang zalim boleh berdoa kepada Allah, dan doa orang zalim itu tidak ada batasnya, tidak ada penutupnya antara doa yang dizalimi dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ya tentu sebaiknya kita doakan hidayah, juga kita tidak perlu tanggapi ya, mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mampu membalas dalil dengan dalil, sehingga membuat tulisan-tulisan yang seperti itu atau gambar-gambar seperti itu. Maka tidak perlu kita sibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat, kita sibuk dengan menuntut ilmu, ya, beramal, sibukkan dengan mendidik anak kita, berdakwah kepada keluarga terdekat kita, dan tidak disibukkan dengan ya, orang-orang demikian yang tentunya tidak ada habisnya. Ya, orang seperti itu akan terus ada sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Fikum barakallah Ustaz, syukran jazakumullahu khairan katsiran atas jawabannya, insyaallah Ustaz. Tapi Ustaz, kita masih ada waktu sepertinya Ustaz. Jadi kita akan bacakan pertanyaan ringan insyaallah Ustaz dari dewan yang masuk ke dalam website dewan redaksi kita Ustaz. Pertanyaan dari Dendi Sadewo Ustaz di Kota Depok. Apa hukum mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum atau ucapan yang semisalnya pada perayaan Idul Fitri di grup WhatsApp, Telegram dan semisalnya, di mana di dalam grup tersebut terdapat muslim dan non muslim juga Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Ya, sebelumnya saya ingin menanggapi tadi Akhos mengatakan pertanyaan ringan ya. Dalam agama tidak ada pertanyaan yang ringan ya. Karena ilmu itu adalah suatu yang berat. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Mungkin ini berbicara tentang agama, ini perkara yang tidak ringan. Tidak ada yang ringan dalam agama. Insyaallah. Maksud Anda ringan pendek Ustaz mungkin. Pendek Ustaz pertanyaannya. Nah, barakallahu fikum. Wafikum barakallahu tafadhal. Pertanyaan yang penting juga ya, karena kita tergabung terkadang ya, rekan kantor kita, rekan perusahaan kita ya, ada yang non muslim, ada yang muslim, maka tentu ketika kita mengucapkan assalamualaikum, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, maka yang kita maksudkan adalah orang-orang yang Islam, kaum muslimin yang ada di grup tersebut, dan adapun yang selainnya maka saya yakin mereka pun juga ya tidak merasakan diucapkan ucapan tersebut karena bukan hari raya mereka. Jadi insya Allah tidak masalah, karena memang yang kita niatkan adalah teman-teman muslim yang mereka mayoritas tentunya insya Allah di grup tersebut, karena kita berada di mayoritas kaum muslimin alhamdulillah. Maka saya yakin juga grup-grup tersebut adalah mayoritas kaum muslimin. Maka insya Allah tidak mengapa jika yang kita niatkan adalah kaum muslimin, karena kita ketahui bahwasanya ya, non muslim
syarat untuk diterima ibadahnya adalah dia mengucapkan syahadat dulu. Ini baru kita baru seorang itu diyakini orang-orang diterima amalannya. Karena taqabbalallahu minna wa minkum, itu semoga Allah menerima amal saya dan kalian ya. Maka insya Allah tidak mengapa selama yang kita niatkan adalah kaum muslimin, teman-teman kita yang ada di grup tersebut. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz atas waktunya masyaallah Ustaz. Alhamdulillah dengan berakhirnya jawaban terakhir tadi Ustaz, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan sekali lagi atas waktu dan ilmunya Ustaz. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menjawab sebanyak 13 pertanyaan. Ada 8 dari website dan 5 dari penelpon. Syukran Ustaz sekali lagi, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Tip. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Insyaallah Ustaz. Tip. Kemudian kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa yang telah membersamai acara ini dari pertama hingga selesai. Terkhusus bagi para pemirsa yang telah mengirimkan pertanyaannya baik melalui website maupun menelpon atau melakukan interaktif secara langsung di layanan interaktifnya kita. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, kemudian tak lupa pula kami mengingatkan para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bisa terus mengikuti seluruh rangkaian acara program Fatwa TV dan kemudian bisa mengambil faidah darinya. Ya, bagi para pemirsa yang ingin mengikuti program rangkaian acara Fatwa TV bisa mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com. Kemudian kami juga mengajak para pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ya, syukran. Jazakumullahu khairal jaza. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.